Hai, halo, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga kita semua selalu diberkati. Apa kabar nih dalam masa pandemi ini? Semoga kita semua senantiasa selalu diberkati Tuhan, kita diberi kesehatan, dan kali ini ada yang baru dari Komisi Liturgi Kepikepan Semarang. Ada acara ngobras, ngobrol santai bersama dengan saya Cecilia Maria. Saya akan menemani beberapa menit ke depan untuk sekedar kupas asik dengan seseorang atau someone. Oh ya, by the way, kita di sini mempraktekkan protokol kesehatan semuanya. Meski kami di sini tidak bermasker, tidak pakai face shield, tapi dengan jarak yang segini dan tadi dari depan, dari awal kami juga sudah mencuci tangan juga, dan kami juga pakai hand sanitizer. Nah, semoga ini bisa dipraktekkan nanti untuk teman-teman semuanya ya, dimanapun kita berada. Nah, saya akan ngobras dengan beliaunya yang kalau di Komlit Kepikepan Semarang ini sudah tak asing lagi. Beliau adalah Romo Yohanes Sunaryadi PR, Ketua Komisi Liturgi Kepikepan Semarang sejak akhir tahun 2017. Saat ini Romo Sunar berkarya di Paroki Santo Ignatius Krapyak sejak tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus. Nah, dan kemarin yang beberapa waktu yang lalu, tanggal 9 Juli 2020, Romo Sunar merayakan anniversary Sweet 17 ulang tahun imamat yang ke-17. PF ya Romo. Betul sekali. Apa kabar Romo nih? Baik, baik Bu Sila. Ya, gimana Romo dalam masa pandemi ini Romo, kegiatannya apa ya? Kegiatannya yang jelas tetap menyapa umat dengan berbagai cara. Live, Ya. dengan WA. Ya. Lalu juga punya hobi baru sekarang. Apa itu? Jogging. Wih, Mas sebelumnya belum ya? Sebelumnya nggak pernah. Hobi saya itu naik gunung sebetulnya, Oh, tapi kan naik gunung. itu harus butuh libur 3-4 hari betul, ya. Iya. Tapi sekarang selama ini meriah jogging. jogging ya. Bisa dilakukan selama pandemi ini Romo? Bisa. Bisa ya. Ya, Pakai masker bisa. juga ya saat jogging. Berangkatnya ya, tapi lama-lama menggeh-menggeh. Iya. Ya, dan Romo semoga selalu sehat. Nah, walaupun Amin. ya dengan masa-masa seperti ini ya, saya yakin lama-lama nih nanti virusnya kan makin menghilang. Mudah-mudahan semoga juga ya kita doakan seperti itu ya. Dan semoga juga untuk imunitas kita selalu diperkuat oleh Ya, Tuhan ya betul Romo ya. sekali. Oke Romo. Ini ngobras kita yang pertama nih. Ya, ini kayaknya acara yang pertama kali ngobras di Komlit ya Iya, Romo ya. iya. Ya. Semoga deh teman-teman semua bisa terhibur ya. Nah, ini gini Romo. Kita ingin tahu lebih dalam lagi siapakah sebenarnya Romo Sunar itu, atau biasanya yang terkenal adalah dengan Romo Sun ya. Tadi saya membaca maskernya itu, loh kok ada tulisannya Mocun ya. Ya, itu ya. Romo, ceritakan dong tentang masa kecil Romo itu. Romo tuh dulu awal kecil dilahirkan di mana, di kota mana? Kami tuh banyak yang belum tahu loh Romo sebetulnya. Ya. Gimana Romo? Ya, kalau ditanya masa kecil ya sebetulnya sekarang masih kecil juga sebetulnya. Badan, Neng wis fisik. tuwa jadi. Fisik. Ya. Iya. Saya lahir di Jogja. Oh, Jogja. Tepatnya Ya. Paroki Pugeran, kampungnya Oh. Patang Puluhan ya. Oh. Kami 7 bersaudara, saya anak paling terakhir. Oh, Lalu terakhir, ya. semua 7 itu pakai sunar semua. Oh ya? Ya, pakai sunar semua. Oh, ada artinya gitu. Dan Tampaknya pengen anaknya itu sumunar semua. bersinar ya Iya. maksudnya ya. Lalu ya. Yadi, karena saya lahirnya Lebaran. Hari Oh. Yadi, jadi Yadi. Lebarannya pas waktu itu tanggal berapa Romo? Jadi kita pengen tahu tanggalnya. Pokoknya bulan Oktober, Ya. Pesta Ratu Rosario. Berapa itu? Nanti dicari sendiri ya. Gitu ya. Ini nanti dicari ya teman-teman ya. Oke. Ya itu masa kecil saya hidup di Yogyakarta, 7 bersaudara. Keluarga saya juga campur, tidak semua Katolik. Kami biasa hidup dalam Pancasila. perbedaan Pancasila. Baptis juga saya baptis dewasa. Oh gitu. Seperti Iya, iya. itu. Dan disitulah saya tumbuh ya, di Yogyakarta, di Paroki Pugeran.
dan sampai akhirnya menjadi Romo ya saya menghidupi diri dengan latar belakang keluarga seperti itu. Oh, kalau boleh saya tahu nih Romo, kalau background sekolahnya Romo itu apa namanya? Apakah backgroundnya sekolah Katolik atau bagaimana hingga kok bisa tumbuh itu? Ya, panggilan? kebetulan karena apa ya? Dulu zaman saya masih kecil itu enggak tahu kalau sekarang ya. Iya. Yang namanya apa? Orang bisa sekolah di negeri itu perjuangannya dengan nilai. Iya. Dengan iya. nilai. Pokoknya nek orang tua itu kan bijine sing apik, baik iso ning negeri semacam itu. Iya. Maka lalu idealnya ketika sekolah waktu itu yang ditanamkan pada kami bijine apik mengko ben iso ning negeri semacam itu. Dan memang secara membayarnya kan murah memang. Iya. Gak kebetulan saya itu sekolahnya ning negeri terus. Gitu ya. Dari TK sampai SMA negeri terus. Baru mengalami sekolah Katolik. Iya. Di seminari tentu saja. Oh gitu. Nah tentu karena saya mengalami semacam itu, pengalaman bagaimana di sekolah di negeri, maka sekarang ketika saya ditanya untuk anak-anak di paroki semacam itu, rekomendasinya Iya. di sekolah Katolik. Karena Iya. saya mengalami bagaimana perjuangannya di sekolah negeri yang seperti itu. Oh gitu. Lalu waktu masuk di seminari berarti Romo setelah SMP langsung SMA. setelah SMA Setelah malah. SMA, Oh ya. gitu ya. Jadi Setelah langsung SMA. itu ya. KPA ya, keras persiapan kursus persiapan atas di Kursus Seminari Mertoyudan. persiapan atas Seminari Mertoyudan Ya. ya. Oke, itu tahun berapa tuh Romo? Itu tahun 94. Setelah saya 94. lulus SMA langsung saya masuk KPA. Oh gitu ya. Saya sudah lulus belum ya? Oh. Aduh, ngetokin aku tua ya. Iya. Kemudian Romo, oke itu tadi sekilas masa kecil Romo sampai dengan Romo masuk di seminari ya. Nah, iya. kemudian bagaimana nih Romo bisa bertumbuh suatu panggilan dalam diri Romo atau keinginan menjadi seorang Romo itu awal panggilannya tuh Romo munculnya bagaimana? Yang jelas pasti saya bertumbuh panggilan saya itu dari keluarga. Iya. Meskipun tadi saya juga katakan keluarga saya dulu ketika saya lahir, tumbuh kanak-kanak itu kan belum Katolik ya. Tapi benih-benih apa ya, bagaimana orang tua saya membangun hidup doa, kemudian juga perjuangan ketika mereka bekerja itu hinggap di diri saya. Lalu yang menarik begini, keluarga cerita Iya. luas enggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, memang kan pengen Jadi, tahu Romo. Iya. Yang mengawali memperkenalkan Yesus pada keluarga kami itu adalah kakak saya nomor 1. Namanya Mas Sunario. Oh. Ya, Mas Sunario yang baru beberapa saat yang lalu meninggal. Nah, mengapa jadi Katolik? Karena sering bergaul dengan anak-anak Mudika. Waktu itu belum OMK ya, namanya Mudika. Oh iya, Mudika ya. Dolane karo cah Mudika. Iya. Mbuh piye carane? Akhirnya dia minta dibaptis. Nah, dibolehkan oleh orang tua saya, kemudian katut nomor 2 kakak saya, kemudian katut ibu saya selang beberapa tahun ya. Lalu bersama-sama ya saya, bapak saya, 2 kakak saya itu bareng dibaptis bersama-sama tahun 85. Tahun 85 ya. Oke, oke. Lalu masih ada 2 kakak saya yang Muslim. Nah, pekerjaan bapak saya, ibu saya, Iya. itu adalah pedagang wayang. Oh, Jadi kalau teman-teman atau bapak ibu datang ke kampung saya, iya. kampung Sindurjan, Sindorejan. ciri khasnya nanti akan melihat di pinggir-pinggir tempat kami hidup itu banyak toko wayang. Oh gitu. Ya. Iya. Lalu kalau masuk lagi itu bisa dikatakan itu kampung wayang. Hampir semua rumah itu gaweane nyekel nyungging wayang, Oh, kipas gitu. kulit Iya, macam iya. itu. Lalu dijual di Malioboro. Oh. Nah, bapak saya pekerjaannya seperti itu, penjual wayang di Malioboro, yang bukan yang di toko ya, tetapi Iya. yang di pinggir-pinggir itu ya. Seniman ya. Ya, jadi semacam Romo itu. ya. Maka masa kanak-kanak saya, masa kecil saya juga kalau tidak sekolah udah selesai, ya ngecat wayang atau kipas semacam itu. Tapi nggak ada dari keluarga yang pengen yang jadi dalang gitu, nggak ada ya? Jadi dalang, pengen saya sebetulnya. Dalang kemanusiaan. Dalang manusiaan. Iya. Nah tadi ya, nah
ada suatu kondisi, ayah saya itu kan sering berjualan ke sana kemari, ke Oh, kota iya. Jakarta, Surabaya, Oh, sampai ke nggak tahu sana Semarang, juga? iya ke kota-kota. Nah, suatu saat memang bapak saya itu capek, lalu minum anggur orang tua waktu itu menghilangkan capek. Iya, iya. Nah, mungkin kurang cek kesehatan atau gimana, Iya. bapak saya setelah minum paginya tidak bisa bergerak, tidak Oh. bisa bergerak, mati separuh ya. Oh, Artinya ya ampun. singkat cerita, ayah saya lalu sakit ya. Oh. Dan itu perjuangan tidak mudah ketika kondisi bapak sakit. Penopang ekonomi berarti kan Iya, terhenti ya. terhenti. Nah, ibu saya waktu itu baru baptisan baru, Oh. baptisan anyar. Lalu bapak saya belum baptis, saya juga belum baptis. Lalu ibu saya ketika itu nyoba-nyoba sowan ke Romo Paroki. Hmm. Waktu itu Romo Sandiwan Broto yang menemui, saya diajak, cuma tidak tahu yang dibicarakan apa. Lalu selang beberapa saat, beberapa hari, ketika itu saya masih ingat, saya masih di depan rumah, saya makan dengan lauk kesukaan saya, Apa endok dadar ora dilempit. Pokoknya endok dadar ora dilempit, ora dikek apa-apa. Oh. Saya dengan kakak saya dulu kesenangannya beda. Saya endok dadar ora dilempit, kakak saya dilempit. Engko nek kleru dilempit kabeh siji mesti nesu. Oh, gitu Siji ya. ulo di ler kabeh mesti izine ya nesu semacam Iya. itu. Saya masih makan telur, tiba-tiba ada Romo yang yang endoknya tak jupuke, tahu-tahu telur saya itu melayang ke atas, saya dongok, kok ono orang tua rambutnya sudah putih pakai jubah datang ketika itu. Oh. Saya kaget, iki nak Romo ini. Lalu saya lari ke dalam. Mbok, manggilnya bukan ibu ya, Mbok. Simbok. Simbok. Nggak punya ibu tapi duwe Simbok. Mbok, ada Romo. Lalu akhirnya Romo dimanggake mengunjungi bapak saya yang sedang Oh, sakit yang itu. gerah itu. Yang belum baptis ya, Oh, belum baptis. iya, Lalu mereka ngobrol, bapak saya berusaha bangun, tidak bisa, wis turu wae, rapopo turun wae. Lalu ada pembicaraan wejangan yang intinya meneguhkan tampaknya ya. Saya masih kecil, masih Iya. mungkin TK, belum SD. Nah, bagi saya kunjungan Romo Sandiwan itu sangat mengesan. Hmm. Ya, yang atasnya kami itu terbilang urung kabeh dadi umat dalem, Iya. tetapi dikunjungi. Hmm. Dan setelah dikunjungi itu apa ya, semangat hidup bapak itu Berbeda ya. Tumbuh, ya. Sama tumbuh ya. Tumbuh. Ha. lalu ya memang meskipun ketika sembuh itu tidak bisa, jalannya tidak bisa lurus lagi ya. Bapak saya setelah sakit lalu jalannya itu nggak jejak ya. Oh, Itu ya iya. maksimal ya seperti itu. Iya. Tapi juga akhirnya tidak bisa lagi apa ya, nggak bisa lagi berjualan seperti dulu karena kondisi fisik ya. Iya, iya. Nah setelah itu lalu kondisi sudah membaik, lalu akhirnya kok bapak saya duwe kerentek tahu ya, Iya, duwe oke. kerentek niat Niat. Iya. kok pengen baptis. Oh, gitu Nah, ya. pengen baptis. Lalu akhirnya saya, kakak saya, dua kakak saya dijak sisan baik. Oh. Lalu akhirnya kami ulangan bareng-bareng di gereja Pegeran. Tapi ada beberapa berarti yang tidak diikutkan dalam Tidak, itu. karena yang dua kakak saya yang nomor 3, 4 itu sudah cukup dewasa. Mereka sudah beberapa sudah yang sudah bekerja waktu itu. Iya, iya. Tidak di tempat waktu itu. Oh, iya. Tidak katut. Wis Tidak- gede ya wis iya, ben golek dalan iya, dhewe ra betul, apa-apa iya. karena berhak memilih. beban Iya. memilih. Sampai akhirnya dibaptis itu. Nah, Hmm. itu yang akhirnya apa ya, bagi saya itu menjadi suatu hal yang sangat mengesan bagaimana figur seorang Romo yang Iya. datang mengunjungi keluarga, Oh. meneguhkan dan apa ya, ya itu sangat mengesan bagi saya. Nah, itu benih awalnya ya. Oh, berarti Waktu sejak kecil. Romo kecil banget ya berarti itu. Ya, tapi waktu itu saya karena belum baptis kan urung mikir Iya, dadi Romo ya, iya, tapi betul. itu terbawa terus pengalaman Terbawa, itu ya. iya. Sampai akhirnya saya setelah dibaptis SMP aktif di Mesdinar, makin mengenal kehidupan para Romo. Iya. Apalagi kebetulan kok Romo niki apik-apik lho. Romo yang Iya. baik, perhatian pada anak-anak. Apa ya, punya passion Iya, kepada passion. mereka yang menderita. Lalu akhirnya kok
ketika SMA ya itu saya akhirnya mendaftar ke seminari. Oh, begitu ya. Ha-ha. Jadi mungkin untuk teman-teman muda juga, ini Romo juga sebelumnya ikut Misdinar juga ya. Ya. Jadi setelah itu ternyata bisa menumbuhkan satu ya satu istilahnya keinginan juga ya untuk ada satu panggilan gitu ya Romo betul ya. sekali. Lalu sampai dengan nih Romo, sebelum sampai dengan Romo ditahbiskan, Romo waktu itu perjalanan itu kan pasti panjang ya menuju persiapan menjadi seorang imam. Suka duka perjuangan menuju persiapan menjadi imam itu apakah Romo? Ada pasti dalam tengah-tengahnya itu pernah nggak terbersit satu rasa yang ada ragu-ragu, keraguan gitu, ada nggak Romo? Jawabannya sebetulnya sudah tahu Anda. Sudah tahu, ya pasti. Mana ada ya orang itu berjalan mulus terus, iya. mana ada jalan itu jalan tol terus ya. Lewat tol pun nanti kalau sampai ke rumah harus keluar dari tol. Dari tol. Semacam itu. Tapi, walaupun ragu-ragu Ya. nih Romo, yang bisa meneguhkan lagi itu apakah? Ya, yang jelas saat-saat di mana saya mengalami keraguan, keraguan macam-macam ya. Ada masalah dengan pribadi saya sendiri, lalu masalah juga kaitan dengan pertumbuhan lumrah saya sebagai seorang pria, Iya. kemudian juga kaitan dengan studi, keluarga, macam-macam ya. Gitu ya. Tapi yang saya alami dulu justru yang meneguhkan itu adalah keluarga. Keluarga. Ada satu masa di mana saya itu begitu jenuh, begitu bunek ya. Iya. Bunek tahu ya? Iya, Bunek, wak, ngono lho. Ya, sudah benar-benar stadiumnya tinggi untuk kejenuhan. Stadiumnya tinggi ya. Iya. Dan ketika libur ya. Oh. Ketika itu ada libur dari seminar lalu saya di rumah. Iya. Ya, yang namanya seorang ibu itu sangat peka. Iya. Yang pasti. sangat peka itu Seorang ibu. ibu. Kakak-kakak saya tuh nggak mudeng ini ada pergulatan apa di sini ya. Iya. Ning ibu, yang saya rasakan ibu. Ibu tuh ketahu, iso ngerasake. Terus apa ya? Karena mungkin melihat saya kok rodok gelisah apa piye to. Pasti lebih tahu Iya. ya Romo ya. Lalu didekati dengan anu ya. Yat, jane kenapa? Kowe iki gek ngopo? Iya. Semacam itu. Iya. Lalu pelan-pelan akhirnya karena ditarik dipancing seperti itu, akhirnya saya cerita semua. Wis tak bolake semua ya dengan ibu ya. Nah, lalu akhirnya ibu yang tahu persis perjuangan saya. Lalu yang menarik adalah begini. Lalu setelah mendengar itu ibu saya mengatakan begini.